Baik, kita lanjutkan materi pengujian eh, hipotesis yang berkenaan dengan parameter populasi, tapi sekarang dari dua populasi normal, ya. Andaikan kita punya sampel, ini kalau ini tidak simulasi seperti di yang pertama ya, cuman ini sudah saya fixkan, jadi angka ini sudah angka semua, bukan rumus ya. Eh, yang saya ambil misalnya ini eh, dari dua kelas yang masing-masing kelas ini mewakili populasinya, ya, mewakili populasinya. Kelas apa saja misalnya, ini kelas eh, reguler, ini kelas misalnya ekstensi gitu ya. Nah, jadi kita punya dua sampel yang masing-masing sampel itu mewakili populasinya. Pertama kita ingin menguji apakah varian, apakah ragam dari kedua populasi yang diwakili masing-masing sampel ini sama atau tidak. Jadi hipotesis nolnya mengatakan ragam kedua populasi sama. Sedangkan hipotesis tandingannya mengatakan ragam kedua populasi tidak sama atau berbeda. Andaikan taraf nyata pengujian yang kita gunakan 5%. Nah, kita mesti hitung dulu varian sampel dari kelas A dan B-nya berapa. Kita kalau klik ini rumusnya var.s ya. Kelas A mana? Kelas A itu ini. Ini kalau kita sorot begini, karena ini kita sudah beri nama array-nya kelas A. Ini kita beri nama array-nya kelas B ya. Jadi cukup di sini tuliskan var.s kelas A. Di sini var.s kelas B. Ini count banyaknya data dari kelas A itu dikurang 1. Karena ini yang berhubungan dengan derajat bebas. Ini 11 kan? Kurang 1, 10. Ini 10 kurang 1, 9. Nah, sedangkan statistik uji yang digunakan untuk menguji hipotesis ini, ragam kedua populasi sama lawan ragam kedua populasi tidak sama, itu F ini. Ya. Yang nilainya merupakan rasio dari, nah sebaiknya yang besar dibagi yang kecil. Bukan berarti tidak boleh yang kecil dibagi yang besar, tapi lebih mudah mengingatnya. Oke, yang besar dibagi yang kecil, itu ya. Nilai statistik uji hitungnya, ya. Eh, kalau kita lihat ini 15 yang biru dibagi yang hijau, ya. I15 dibagi I16, ya. Nilainya 1,3. Oke. Nah, sekarang kita lihat nilai F tabel. Ini nilai F tabel, ya. Nah, sorry. Ini apa ini? Kalau dibalik, ini kalau dibalik, yang kecil dibagi yang besar, ya. Nah, 0,73. Oke. Nah, jadi kalau ini nilai dari, ya, ini F inverse itu kalau kita mau mencari tabelnya dengan derajat bebas pembilangnya ini 10, derajat bebas penyebutnya 9, ya. Maka kalau alfanya 5% itu ini 0,25%. Ya, 0,25% ya. Ini 0,26 sekian. Batas kiri. Kalau ini ke distribusi F ini 0,2. Sedang ini kalau sisi sebelah kanannya luasnya 2,5%. Nah, 0,39. Nah, sekarang sorry. Kalau nilai statistik hitung itu terletak di antara dua angka ini, maka hipotesis 0 diterima. Kalau itu dua arah. Karena pengujiannya mau menggunakan dua arah per satu arah, itu tidak sama, itu dua arah gitu ya. Kalau menggunakan tidak sama, dua arah. Kalau menggunakan varian, kita hitung dulu bahwa varian A lebih besar daripada varian B, itu satu arah. Atau sebaliknya, varian B lebih kecil dari varian A, satu arah juga. Nah, jadi di sini karena nilai 1,366 itu ya di antara 0,2646 dan 3,9639, maka hipotesis 0 diterima. Artinya kedua populasi masih bisa dikatakan memiliki
varian yang sama, ya, varian sama. Samanya berapa? Nah, itu lain cerita lagi. Yang jelas varian kedua populasinya sama, ya. Jadi hipotesis 0 diterima. Oke. Ini kalau dua arah. Kalau satu arah seperti tadi saya jelaskan, karena A memang 89 lebih besar daripada 65, kita bisa membuatnya hipotesis tandingannya A lebih besar daripada B variannya. Kalau itu yang kita gunakan, kita menggunakan batas sebelah kanan, ya. Batas sebelah kanan saja satu arah. Jadi kalau ini kita lihat, ya ini batas sebelah kanan saja satu arah, ya. 3,1373. Nah, karena nilai statistiknya ini itu tidak lebih besar dari 3,1373, maka hipotesis 0 tidak ditolak. Artinya hipotesis 0 diterima. Yaitu ragam kedua populasi masih bisa dikatakan sama. Nah, inilah dasar yang akan kita gunakan, ya. Walaupun informasi kedua varian sampel ini bisa dihitung, maka ini yang kita gunakan untuk menguji apakah varian populasinya itu dari kedua populasi itu bisa dikatakan sama atau tidak. Untuk menguji rata-rata kedua populasi. Nah, ini kan data yang sama ini, datanya sama, ya. Kemudian kita ingin menguji uji dua rata-rata populasi dengan varian populasi yang sama. Nah, tadi kan ini mengatakan varian yang sama nih, ya, varian sama. Artinya 89, sekian dan 65, sekian itu, walaupun ini berbeda, masih dikatakan sama variannya, ya. Oleh karenanya kita menggunakan informasi menguji dua rata-rata populasi dengan ragam populasi yang sama, meskipun tidak diketahui semuanya, ya. Nah, untuk itu kita bisa menggunakan modul yang ada di Excel sendiri. Kita tidak harus menggunakan aplikasi statistik yang kompleks seperti SPSS atau yang lain. Yaitu di bawah modul data ini ada data analisis, ya, data analisis ini. Jika di Excel kalian belum ada, itu bukan berarti tidak ada. Itu bisa dikeluarkan, itu merupakan add-ins, ya, add-ins yang bisa dikeluarkan dari sini. Ini tambahkan add-ins ini, ya, tambahkan add-ins, atau di sini options-nya kita klik tambahkan add-in di sini, ya. Oke. Mana? Masih bekerja dia karena berat muternya. Nah, tambahkan nih analisis toolpath VBA ini, ya, kita klik go gitu, ya, klik go. Nanti muncul analisis toolpath VBA ini, harus kita centang, kasih klik, kemudian kita kasih klik OK, ya. Maka mereka akan mengeluarkan modul ini. Jadi kalau ini kita klik data analisis ini, ya, maka muncul jendela data analisis seperti ini. Nah, kita pilih uji T karena statistiknya digunakan T. Untuk menguji apa? Dua sampel. Nah, karena tadi sudah kita uji variannya, varian yang sama, equal varian gitu, ya. Jadi kalau ini kita klik, dan muncullah seperti ini jendela berikutnya. Nah, variabel pertamanya ini kita sorot, ya. Ini kita sorot, ya. Ini tulisannya termasuk nama judul variabelnya kita sorot juga. Variabel kedua juga begitu. Kita sorot dari sini sampai di sini. Kemudian karena label ini sebagai nama variabel kita klik, label ini kita klik, ya. Nah, gitu. Kemudian hipotesis perbedaannya berapa? Nah, perbedaannya 0 karena apakah rata-rata A sama dengan rata-rata B? Jadi kita tulis 0 di sini. Apakah boleh tidak 0? Boleh. Nah, pokoknya di sini sembarang angka yang kira-kira ingin merupakan nilai pengujian pada hipotesis 0 tersebut. Alpha defaultnya 5%. Kita bisa mengganti bukan 5%, 1% bisa, ya. Nah, setelah itu klik di mana hasilnya mau diletakkan. Ini klik dulu, klik di sini. Jadi kalau misalnya persis seperti ini, kita klik di sini, ya. Kita klik di $5, ya. Ya, gitu, ya. Setelah itu baru di OK. Nah, hasilnya akan seperti ini. Hasilnya akan seperti ini. Nah,
Tinggal kita membaca dua hal ya. Ini kan statistik deskriptifnya. Dua hal itu, yang pertama, apakah hipotesis tandingannya itu lebih kecil atau lebih besar? Berarti itu one tail. Atau hipotesis tandingannya menggunakan notasi tidak sama dengan two tail. Nah, tinggal baca ini saja. Apakah yang merah ini, nilai peluang ini, lebih kecil dari taraf nyata pengujian atau tidak? Kalau taraf pengujiannya 5%, ini lebih kecil. Ya. Maka baik satu arah maupun dua arah, itu menghasilkan hipotesis nol yang tidak diterima. Begitu ya? Artinya, kalau hipotesis nol tidak diterima, ya berarti yang benar yang tandingannya. Artinya kedua populasi memiliki rata-rata yang nggak sama. Ini 74, ini 65 ya. 65,7, ini 74,8. Jauh lah ya. Karena juga kita lihat standar deviasinya atau akar variannya juga mungkin kecil ya. Jauh lebih dari range ini. Perbedaan ini bukan range, perbedaan antara dua rata-rata tersebut. Begitu ya. Nah, yang terakhir kalau ini agak berbeda datanya karena supaya memenuhi variannya memang beda. Ini memang saya buat bahwa varian yang beda. Yang varian pertama ini 282, varian yang kedua 65. Yang rasionya tentunya 4,3 itu signifikan pada taraf 5%. Nah, dengan cara yang sama, hanya saja yang kita pilih adalah uji T dengan asumsi variannya tidak sama di sini. Kita klik di sini ya. Nah, gitu. Cara masukkannya sama, hanya berbeda di prosedur sini yang diklik ya. Nah, hasilnya bagaimana? Oke. Ini yang kita lihat, sekali lagi yang kita lihat ya, baik yang one tail satu arah maupun yang two tail dua arah itu nilai peluang ini. Ya, nilai peluang ini. Jadi ya, ini variannya 282 nih. Ini 65 kan beda jauh kan. Nah, tapi nah ini minnya ya. Rata-ratanya ini ternyata dekat. Dekat nih. 68,3 dan 65,7. Artinya hipotesis nol diterima. Bahwa kedua rata-rata populasi meskipun varian sampelnya ini signifikan ya, itu masih bisa dikatakan sama. Oke, itu yang bisa saya sampaikan untuk teladan menggunakan Excel bagaimana menguji parameter yang berhubungan dengan dua populasi normal, yaitu varian dan rata-rata, rasio dari varian dan perbedaan rata-rata. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kita ketemu lagi pada pengujian lebih dari dua populasi. Sampai ketemu lagi.